الله وما أنا من المشركين. Yang pertama, Islam itu agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Allah itu katakan sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbal min. Siapa yang mencari-cari agama selain Islam maka tidak diterima apa yang dia anut. Yang diterima itu hanyalah agama Islam. Apalagi Islam itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan Islam bagi kalian, kata Allah, dan aku telah cukupkan nikmat bagi kalian. Artinya Islam jadi nikmat yang paling besar. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam itu menjadi agama kalian. Jadi Allah telah ridhoi Islam ini jadi agama kita, dan agama lain tidak Allah itu ridhoi. Keyakinan lain, kepercayaan yang lain tidak Allah ridhoi. Yang diridhoi hanyalah Islam. Yang kedua lagi yang perlu kita pahami, Al-Quran adalah kitab suci pedoman kita, bukan kitab lain, bukan rujukan yang lain. Referensi kita, pedoman kita, panutan kita, kita merujuk semuanya dalam Al-Quran. Nah, nanti dalam Al-Quran ini nanti mengarahkan kita pada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah telah katakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah menurunkan Al-Quran di dalamnya itu berisi kebenaran. Dalam Al-Quran itu berisi kebenaran. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 48. Keyakinan yang ketiga, Taurat dan Injil telah dihapus oleh Al-Quran. Kitab-kitab sebelum kita itu ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Itu semuanya sudah dihapus ketika Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya sudah dihapus. Umar bin Khattab pernah suatu saat itu buka-buka Taurat. Dia baca ketika itu, dia baca utak-atik Taurat. Kemudian Nabi SAW itu katakan kepada Umar, Afi syakin anta ya Ibn Khattab. Engkau sudah ragu wahai Ibn Khattab? Alam ati biha baydha'u nakiyah. Apakah engkau yakin bahwasanya kitab Taurat ini itu masih murni seperti dulu? Laukana akhi Musa hayyan wasahu illa ittibai. Kata Nabi SAW, andai Musa itu hidup saat ini, andai Nabi Musa itu hidup saat ini di tengah-tengah kita, kata Nabi, tentu Nabi Musa nanti akan jadi pengikutku. Nabi Musa itu akan jadi pengikut baginda Nabi SAW. Jadi ini coba lihat gambaran Nabi. Kalau Nabi Musa hidup di tengah-tengah Nabi Muhammad, ketika itu yang diikuti itu adalah Nabi Muhammad. Maka tadi kitab Taurat tidak manfaat lagi. Apalagi keterangan dari Al-Quran, Alkitab, Injil, Taurat, itu semuanya sudah berubah, tidak lagi seperti aslinya. Allah itu katakan, fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Mereka nulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka sudah tulis ini hasil karya mereka sendiri. Mereka katakan bahwasannya ini adalah kitab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ngarang sendiri loh. Kayak kita nulis buku. Dikumpulkan alim-alim mereka atau orang-orang yang pintar untuk menulis, membuat tulisan-tulisan, kalimat-kalimat yang bagus, kemudian mereka bukukan. Lalu mereka katakan ini adalah wahyu dari sisi Allah, padahal dusta. Artinya di sini berarti kitab suci sebelum Al-Quran semuanya itu sudah berubah. Kalau sudah berubah berarti tidak boleh kita pakai lagi. Kemudian keyakinan yang keempat, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir.
Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir. Kalau Nabi terakhir, yang paling terakhir itu patut kita ikuti. Itu yang wajib kita ikuti. Bukan Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa alaihissalam. Namun yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan yang diikuti Nabi sebelumnya. Karena tentu sesuatu yang datang belakangan akan memperbaiki yang sebelum-sebelumnya. Ya kan? Sesuatu yang datang baru itu akan memperbaiki yang sebelumnya ada. Maka Nabi SAW akan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Namun ajaran sebelumnya itu semuanya akan terhapus. Yang dipakai adalah ajaran baginda Nabi SAW. Contoh yang terhapus dulu di kisah Ashabul Kahfi. Ya, di kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ketika itu bawa anjing enggak? Bawa anjing atau tidak? Bawa. Namun di dalam tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, anjing tidak boleh dipelihara. Berarti ajaran sebelum kita itu dihapus. Kita tidak ambil. Jadi nggak boleh ada yang pakai dalil, wong di Ashabul Kahfi saja itu bawa anjing loh. Nggak boleh pakai dalil itu, karena sudah terhapus dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Yang kelima, prinsip terakhir, selain Islam itu kafir. Selain Islam itu kafir. Dan penyebutan kafir itu penyebutan Al-Quran, penyebutan dalam hadis. Jangan bilang ini penyebutan kejam. Kita jadi wong Islam yang kayak gitu. Selain kita yang kafir. Wong mereka aja yang di luar agama kita aja katakan kita domba-domba yang tersesat. Kita ini disebut domba yang tersesat loh. Mereka bilang kita seperti itu. Masa kita tidak boleh menyebut mereka itu kafir? Masa nggak boleh nyebut Ahok itu kafir? Yuk kafir. Jelas. Nggak boleh tawa-tawa, jangan kayak gitu, kamu kejam sekali ngomong kafir. Yuk kafir. Ini penyebutan dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Disebut apa di sini? Kafir. Siapa yang kafir? Ahli kitab. Kemudian orang musyrik. Orang musyrik itu selain ahli kitab. Hindu, Buddha, Konghucu itu masuk orang-orang musyrik selain ahli kitab. Mereka berada di neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Makhluk yang paling jelek. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.